Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini. Guys, di video ini gue mau bahas tentang lagi-lagi pecatur India. India tuh emang hebat banget ya, nggak pernah kehabisan stok pemain top dunia. Dan kita akan bahas calon juara dunia catur junior 2025, yaitu Pranav, yang berhadapan dengan Nico Chassin dari Amerika Serikat. Ini dari ajang kejuaraan dunia junior, teman-teman. Pranav tinggal butuh hasil remis saja di babak terakhir, dan ini adalah salah satu game terbaiknya dari total 9 babak yang telah dia mainkan dengan akurasi 95%. Di game ini ada langkah brilian yang harus kalian tonton, guys. Jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa jadi langganan di YouTube Herald Chess biar kalian dapetin konten eksklusif. Nico Chassin International Master, elo ratingnya memang cukup jauh ya. Memulai dengan langkah D4. Kemudian hitam menjawab dengan langkah D5 dan Nico memilih C4, Queen Gambit, Gambit Menteri. Diterima oleh Pranav, kemudian putih E3 dan dia mainkan langkah E5. Menarik sekali ya, langsung digambitin lagi. Apabila putih memukul pion E5, maka ide dari hitam adalah pertukaran menteri. Kemudian kuda naik, apabila pion dijaga dengan F4, maka gajah menjaga pion E6 dan dilanjutkan dengan rokade ke sayap menteri tanaman, dan ini akan berbahaya untuk putih. Nah, itulah kenapa putih memilih gajah pukul pion C4. Pranav kemudian melanjutkan dengan kuda C6. Putih menjaga pion dengan kuda F3. Hitam mainkan langkah E4. Kemudian putih kuda F ke petak D2. Baru 6 langkah. Setelah kuda F ke petak D2, Pranav tidak menjaga pion, tapi dia mainkan langkah menteri ke petak G5. Wow, tujuan yang sangat berbahaya mengancam pion G2. Tapi Nico tidak takut, dia mainkan kuda makan pion E4, kemudian menteri makan G2, mengancam kuda dan benteng, kuda ke petak G3, Pranav mainkan langkah menteri ke petak H3. Dari sini permainan menuju liar, guys, semakin brutal. Putih mainkan kuda C3, hitam mengembangkan perwira juga, kemudian putih mainkan langkah E4 dengan tujuan mengaktifkan gajah. Tapi Pranav melihat ada kelemahan pada petak D4 dan dia langsung menyergap dengan langkah gajah ke petak G4 mengancam menteri terlebih dahulu. Kemudian putih mainkan langkah F3. Yang ternyata ini merupakan langkah yang salah. Bisa tebak apa langkah jawaban dari Pranav? Dia mainkan langkah rokade panjang. Boom, brilliant move. Langkah rokade brilian. Dia korbankan gajah di petak G4. Dan ternyata Nico tidak berani, dia mainkan langkah gajah E3. Tapi apa yang akan terjadi kalau misalkan putih makan gajah? Maka hitam akan mainkan langkah kuda ke petak D4, mengunci raja dan menteri di petak center. Kemudian apabila di sini gajah F1 dimainkan, maka menteri ke petak H4. Kemudian apabila gajah E3, gajah C5. Sebenarnya sih baik-baik aja ya buat putih, tapi berbahaya banget kalau dimainkan secara pertandingan. Cukup riskan. Dan jika dilanjutkan kembali benteng ke petak C1, maka dari ide hitam adalah kuda makan G4. Apabila gajah mundur G1, maka menteri G5. Wow, ini berbahaya sekali. Ada ide kuda F3 untuk mengambil benteng. Disitulah ide yang membuat Nico Chassin akhirnya tidak berani. Ya, dia lebih memilih menjaga dengan gajah E3. Dianggap melewatkan taktik. Apa jawaban dari hitam? Mainkan langkah brilian kedua, gajah ke petak C5. Boom! Menekan kembali pion di petak D4. Ya, Nico masih tidak berani untuk makan pion G4 karena ada kuda D4. Nico lebih memilih gajah D5. Ya. Apa jawaban hitam? Kuda makan gajah di petak D5. Kemudian kuda makan kuda. Apabila pion yang memakan, maka hitam di sini idenya adalah benteng H ke petak E8. Berbahaya, teman-teman. Kuda makan kuda, kemudian dilanjutkan dengan gajah ke petak D6 mengancam kuda. Raja ke petak F2, hitam mainkan langkah gajah ke petak E6. Kemudian kuda mundur ke petak C3. Kalau kuda F4 dimakan pion jatuh ya. Kemudian hitam mendobrak dengan langkah F5 dengan tujuan F4. Putih mainkan langkah gajah ke petak G5. Hitam menaikkan benteng ke petak D7. Putih fork dengan D5. Tapi hitam tidak gentar, hitam mainkan langkah ancaman balik dengan F4. Putih mundurkan kuda ke petak E2. Apa jawaban dari Pranav?
Ya, Pranav mainkan langkah gajah C5 skak, raja mundur ke petak E1, dan dia menteri G2 mengancam benteng dan gajah, benteng ke petak F1, dan tebak langkah terakhir untuk kunci kemenangan Pranav. Ya, Pranav mainkan langkah ancaman checkmate, gajah ke petak H3, putih menyerah. Pemain Amerika takluk hanya dengan 21 langkah. Ya, jika game dilanjutkan jelas berbahaya ya. Kuda makan F4 akan checkmate. Oh, belum checkmate sih, tapi akan berbahaya ya teman-teman, menteri ke petak F2 dan dilanjutkan gajah E3. Ya, akurasi dari hitam 95,9%, putih 82%. Kalau kita bahas, pada saat momen F3 harusnya jalannya apa sih? Jalannya adalah menteri ke petak A4 dengan tujuan melakukan pin balik. Apabila gajah D7 kemudian dilanjutkan dengan gajah ke petak E3, ini akan normal. Apabila kuda E5, maka jawabannya menteri B3. Walaupun dapat skak, tapi raja aman ke petak D1. Ya, walaupun akan rokade seperti ini ya, tapi ada gajah F1, nanti terpaksa pertukaran menteri, teman-teman. Nah, kalau kita lanjut di langkah-langkah berikutnya, pada saat momen ini juga tidak bisa makan G4 ya, karena ada kuda D4. Kemudian pada saat momen fork D5, pada saat F4, kenapa tidak makan saja gajah di petak E6? Karena di sini ada gajah C5, menteri akan kena di petak D1. Jadi itulah kenapa Niko takut dengan makan E6 atau C6. Teman-teman, Pranav hanya butuh hasil remis saja di babak terakhir, karena secara standingnya dia sekarang memiliki 8,5 poin. Di bawahnya ada Matic ya, dan mereka akan bertemu. Jadi tinggal remis saja, sudah beda poin dengan peringkat keduanya atau ketiganya. Nah, ini event yang sangat bergengsi ya teman-teman. Juara dunia junior tentu sangat prestisius ya. Dan lagi-lagi dari India teman-teman. Ada satu pecatur wanita dari Indonesia, kalau tidak salah, yang mengikuti turnamen ini ya, yaitu Cecil, kalau nggak salah, dari Indonesia. Ya, kita coba lihat. Dia memiliki 5,5 poin dari 10 babak. Berada di peringkat berapa? Ini dimainkan di Albania ya, kalau tidak salah teman-teman. 5,5 poin, berada pada peringkat peringkat 38. Wow, luar biasa ya. Dia melawan juga, mudah-mudahan di babak terakhir menang. Biasanya yang menang turnamen ini akan mendapatkan gelar Grandmaster kalau yang belum Grandmaster teman-teman. Tapi juga biasanya ada hadiah lagi yang akan dia dapetin guys. Dan teman-teman, buat yang tidak mengenal Pranav ini usianya sama kayak Gukes, 18 tahun. Tapi masalah utama kenapa Pranav tidak berkembang atau lambat berkembangnya tidak seperti Gukes, karena faktor sponsor. Jadi bisa bayangin ya, sponsor itu adalah faktor pengaruh terbesar untuk pecatur yang maju yang tidak bisa memiliki modal sendiri. Ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini. Mudah-mudahan pecatur Indonesia banyak yang mendapat sponsor dan lebih banyak Grandmaster lahir di Indonesia. Kita bahas video apa lagi guys.